Oke, apa kabar teman-teman semua? Kabar baik. Baik-baik tuh. Akhirnya setelah setengah tahun lebih kan, orang baru baku dapat ulang ini. Jadi di sore hari ini tentunya sama dengan orang so tahu, orang akan bercerita, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Sulut United di musim 2023-2024 ini di Liga 2 tentunya. Nah, di sini orang mungkin dari teman-teman juga dari manajemen memberikan ruang, memberikan kesempatan for teman-teman supporter, baik teman-teman yang hadir di sini dari perwakilan supporter yang hadir di sini maupun teman-teman semua yang ada di room stadio. Jadi saat ini di musim ini Sulut United juga bekerja sama dengan Stadio untuk memberikan ruang dan wadah juga untuk rekan-rekan supporter memberikan masukan, memberikan saran, tidak terbatas ruang dan waktu. Mungkin SU fans yang ada di Manado mungkin bisa berdapat langsung dengan manajemen di store Sulut United. Tapi kalau yang mungkin teman-teman dari luar daerah, mungkin dari Tomohon, Tondano, ataupun dari Kota Mobagu, Sangihe, bahkan ada yang di Jawa, Jakarta, Surabaya, Bandung, bahkan kalaupun di luar negeri, semua orang akan jadi dekat dengan adanya orang bekerja sama dengan Stadio ini. Jadi yang saat ini juga Stadio sementara live ada room Stadio yang sementara live. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dari luar yang sudah bergabung di Stadio, silakan memberikan pertanyaan tentunya untuk orang yang ada di sini. Dan mungkin yang belum download, silakan download aplikasi Stadio, ada di Google Play, di Play Store, App Store, semua ada, tinggal download. Kemudian pas download, registrasi, tinggal cari Sulut United, langsung mendapat akun Sulut United. Semua perbincangan, semua berita, semua tentang Sulut United semua ada di situ. Nah, sementara ini tolong ada di sini, mungkin seberapa kali lihat dong muka-muka ini semua teman-teman toh. Ini Jansen, pasti teman-teman banyak Solia, Dedi, nah, Alung, tuh lalu saya pernah. Nah, ini ada Bro Carlos yang berpirang-pirang ini ya, lihat tuh. Roberto Carlos biasa di tribun memang paling span. Ini hadir di studio, mungkin bahasa sedikit dingin-dingin Kang. Soalnya di keluar ada sedikit ujang. Ini tuh akan bercerita tentang Sulut United sendiri untuk musim baru di 2023 dan 2024 ini. Dengan format yang baru tentunya orang banyak sudah tahu kan teman-teman. Di PSSI sendiri, federasi sendiri, mulai ada sedikit perubahan. Di kompetisi juga, orang lihat Liga 1 sejalan. Nah, orang lihat juga Liga 2 juga mulai ada format. Salah satu yang paling hot topik untuk Liga 2 musim ini adanya pemain asing. Nah, mungkin dari Bro Jansen dulu, toh. Bagaimana dengan format baru Liga 2 ini yang mungkin tentang adanya pemain asing atau terserah yang bagaimana yang Bro Jansen lihat tentang konsep atau format Liga 2 yang baru ini? Oke, terima kasih. Pertama tentunya melihat kepengurusan PSSI yang baru ini menunjukkan ada sebuah langkah baru, ada sebuah kinerja yang baik yang menuju ke arah positif dalam pembangunan sepak bola nasional. Dan ketika kami melihat juga format khususnya di Liga Indonesia 2 dengan adanya regulasi pemain asing untuk 2 pemain, satu dari umum dan satunya khusus Asia. Nah, tentunya ini sebuah langkah yang menurut kami sangat baik karena juga dengan hadirnya pemain asing di Liga 2 ini bisa tentunya menambah animo masyarakat penggemar sepak bola untuk datang melihat langsung ke stadion. Setidaknya dengan adanya pemain asing dia boleh memberikan warna yang sedikit berbeda dibanding di musim-musim sebelumnya yang menghadirkan semua pemain lokal. Bukan dalam arti kami mengatakan di sini juga pemain lokal itu kurang baik. Akan tetapi dengan hadirnya pemain asing memberi warna tersendiri. Dan tentunya ini sebuah langkah yang positif untuk Liga 2 di musim ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau melihat orang tarik ke belakang dulu. Ini Sulut United kan belum lama juga yang lalu orang merayakan ulang tahun keempat. 4 tahun Sulut United ada di Sulawesi Utara tentunya. Nah, mungkin prestasi kalau bisa dibilang ya paling tinggi orang masuk di 8 besar waktu itu kan. Dan soalnya musim kemarin lagi ada bagus-bagus menang-menang, tapi tiba-tiba kompetisi diberhentikan. Nah, bagaimana teman-teman melihat ini kehadiran Sulut United sendiri? Mungkin ini pertanyaan sering kita tanyakan, tapi tolong mau flashback sedikit dulu sebelum kita akan masuk lebih jauh lagi membahas musim ini. Bagaimana teman-teman dari sisi atau dari pandangan supporter tentang Sulut United yang kurang lebih 4 tahun ada di Sulawesi Utara? Mungkin dari Bro Alung.
Kalau dari kita sendiri, Sulut United ini sebenarnya boleh jadi nakoda for klub-klub daerah, klub-klub lokal. Karena kehadiran Sulut United ini boleh jadi gerbang for teman-teman atau anak-anak muda yang suka bermain di liga profesional. Dengan kehadiran Sulut United, dorang pe jalan terbuka semua. Jadi setidaknya nih 4 tahun ini Sulut United so ada dampak lah for orang semua di sini, for pemain lokal dan for teman-teman yang suka berkarir di sepak bola. Kalau for supporter sendiri bagaimana kehadiran Sulut United ini? Kalau for supporter so puas semua. Karena orang kan biasa cuma bunyi di televisi. Kalau ini sudah Sulut United, orang so boleh mendukung orang pe klub sendiri, kebanggaan sendiri, orang pe klub dari daerah. Oke. Nah, ini tolong semua mendalam ke Bro Dedi. Bro Dedi sebagai yang pengamat sepak bola sejak lama dari zaman Persma. Nah, so ada Bro ini di Stadion Kelabat. Nah, gimana Bro? Untuk Sulut United ini 4 tahun, apalagi yang mesti orang rubah, apalagi yang mesti diperbaiki dari manajemen, dari DP klub, supaya orang kedepannya mau jadi lebih baik lagi nih klubnya dia. Gimana Bro? Banyak sih kalau menurut kita. Nah, apa sini orang sangat terbuka. Oh? Terlebih mengenai perekrutan pemain, yang kita harap ke depan pemain jauh lebih bagus. Karena kalau orang lihat di pengalaman sebelumnya di liga-liga sebelumnya, itu masih ada pemain-pemain yang menurut kita kacamata pribadi masih ya kurang bagus lah, apalagi penampilan mereka ketika di liga, ketika di match performanya sangat buruk. Itu menurut kita pribadi. Kemudian mungkin ini yang dari awal kita selalu bilang tentang bagaimana memperkenalkan Sulut United ke masyarakat umum, terlebih ke masyarakat Sulawesi Utara. Kita lihat sih sudah bagus sih, sudah mulai ada perkembangan, tapi kalau bisa jauh lebih intensif lagi untuk memperkenalkan Trompe klub, karena sampai saat ini banyak yang masih pesimis nih dengan Trompe klub ini. Bukannya pesimis, tapi banyak yang kan ada yang belum tahu loh. Belum tahu, bahkan ada yang belum tahu. Oh, ada kota orang klub bola kota di Sulut. Jadi mungkin itu yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Oke, lanjut. Nah, ini ada Bro Carlos. Nah, Bro Carlos kalau di tribun ini biasa ada di utara. Baru nama tuh ada di utara. Nah, gimana Bro untuk Sulut United sendiri di musim ini? Kalau dari supporter sendiri, harapan yang paling paling banyak kalau Bro jadi dengar apa tentang Sulut United musim baru ini? Ya, kalau menurut kita sih untuk manajemen dan apa yang sudah dilakukan Sulut United itu sudah bagus. Dari pengenalan, dari DP launching, mungkin dari DP pendekatan dengan supporter itu sudah bagus. Cuman satu kendalanya yang membuat antusias masyarakat Sulut United itu masih kurang. Apa itu? Karena kita berlaga di Liga 2. Oh, jadi mungkin ke Liga 1 gitu. Iya. Kalau Liga 1 Jadi, lebih ramai. Nah, jadi untuk fasilitas saya rasa sudah cukup untuk semua yang Sulut United itu yang lakukan itu sudah cukup. Kendalanya level lah. kurang DP level. Sisi Begitu. segera naik kan. Iya. Karena kan di Trompe harapan semua. iya. 5 tahun loh. Jangan tunggu. Karena orang berkaca di lalu-lalu. Pas waktu zaman Persmin yang jaya di Sulut United, Persmin atau Persma. Kan fasilitas waktu Persma saja tribun masih ada yang tribun kayu apa semua, tapi antusias masyarakat sini begitu tinggi karena berlaga di Liga 1 kan, Liga Utama waktu itu, divisi utama waktu itu. Begitu juga Persmin waktu jaya-jayanya tahun berapa itu? 2006 2007. Walaupun kan kita tahu semua bagaimana fasilitas di Stadion Maesa. Tapi karena mereka
waktu itu berlaga di divisi utama, terus berprestasi sampai masuk 8 besar kan waktu itu. Tapi antusias masyarakat begitu tinggi, itu saja. Jadi menurut kita kalau cuma masalah fasilitas dan lain-lain itu sudah cukup. Sangat apresiasi untuk Sulut United. Tinggal kurang bagaimana membangun tim untuk bersaing ataupun bisa naik ke divisi Liga 1. Iya, Liga 1. Iya, oke. Nah, kalau di Liga 1 pasti kan udah apalagi ada kan tim-tim yang lebih kuat, yang punya tradisi di sepak bola Indonesia, pasti kan antusias ketika misalnya contoh di sini datang tim dari misalnya nggak usah jauh-jauh, mungkin meskipun Persipura kemarin Liga 2 pas Persipura main sini rame tuh, karena memang itu tradisi klub-klub itu yang memang sangat mengakar di Indonesia. Jadi ketika orang udah pada orang tuh. Jadi untuk fasilitas dan semua yang dilakukan Sulut United bagi kita itu sudah cukup, karena belum tentu juga Persmin atau Persma yang sudah memiliki sejarah pas dia berkompetisi di Liga 1 belum tentu juga seperti Sulut United sekarang ini. Industri sekarang ya, industri. Teman-teman banyak yang tahu juga kan dulu APBD itu masih boleh pakai. Nah sekarang dana memang murni swasta, semua dicari swasta. Sepak bola bergerak ke industri. Jadi ya itu yang memang mesti orang pelan-pelan bangun, orang pelan-pelan susun, jadi orang berjalan sama-sama. Nah jadi beruntungnya orang juga Sulut United ini orang berdiri dari teman-teman supporter juga. Jadi ketika dari nol pun orang sama-sama dari supporter semua masukan, orang berjalan bersama-sama. Termasuk juga sore ini ketika orang mau mengawali musim, orang ajak rekan-rekan supporter ini kasih masukan, kasih saran semua. Sebelum orang perkenalkan, seperti tadi Bro Didi sempat bilang pemain-pemain yang berkualitas kok, atau karena mau bersaing. Nah, ini berarti sudah didengar juga mungkin dari tim pelatih sudah dengar tuh seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau pelatih kan tetap masih Coach Jaya Hartono nanti akan memimpin. Nah, kembali ke Bro Hansen, mungkin ada saran, masukan atau apa tanggapan Bro Hansen dengan kan sempat lihat waktu musim lalu Coach Jaya sempat kurang lebih ada 5 pertandingan yang Coach Jaya pimpin. Bagaimana Bro Hansen lihat performa dari racikan nih Coach Jaya Hartono untuk Sulut United, dan mungkin kedepannya seperti apa kira-kira, apa yang masih kurang-kurang yang mesti ditambah atau bagaimana? Kalau saya pribadi sejak musim lalu, sejak kedatangan dari Coach Jaya, saya salah satu orang yang sangat optimis dengan kemampuan Coach Jaya Hartono, dengan pengalaman beliau di kancah sepak bola nasional, baik dia masih sebagai pemain, juga dia sebagai pelatih, sudah cukup dikenal oleh halayak sepak bola Indonesia. Maka ketika kita melihat pada musim kemarin, memang betul di 2 pertandingan awal itu kita kalah. Akan tapi kita bukan kalah segala-galanya. Ada faktor-faktor non teknis dan teknis juga yang mempengaruhi hasil akhir. Tapi ketika memasuki pertandingan ketiga, keempat, dan kelima, kita mampu memetik kemenangan, dan begitu luar biasa gaya bermain, strategi, taktik yang diterapkan oleh Coach Jaya, sehingga itu yang saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ketika Coach Jaya datang, saya yakin tim ini akan lebih baik. Dalam artian ada hal-hal yang lebih spesifik yang bisa dia latih, yang bisa dia terapkan kepada anak-anak didik, karena dia itu mantan pemain tim nasional loh. Jadi sangat berbeda dengan pelatih yang mungkin sebagai pemain tidak mencicipi sampai level tim nasional, dengan pelatih yang sampai mencicipi level tim nasional. Dan itu betul-betul Coach Jaya mampu terapkan ke anak-anak didik, walaupun yang harus kita akui ya liga harus terhenti karena tragedi Kanjuruhan. Tapi secara overall saya menilai Coach Jaya cukup berkompeten untuk menjadi pelatih Sulut United sampai pada saat ini. Oke. Nah, kalau dari sisi pelatih, kalau berarti intinya masih setuju Coach Jaya musim ini memimpin? Saya salah satu orang yang sangat setuju. Oke. Nah, ini ada masuk pertanyaan-pertanyaan yang dari room studio ini teman-teman toh. Seperti sini ada yang banyak sekali ini. Ada yang bertanya siapa pemain asing Sulut United
Ini Daniel 92 itu Joe bilang Sarahan. Sarahan main di Sulut United. Gimana? Sarahan setua sedang. Seopak kata itu. Oke, ada lagi Melkianos. So ada bocoran atau bocoran? Belum dapat lihat ini DP itu. Pokoknya ada yang pasti satu Asia, satu non Asia sedang. Nah, kalau Asia di mana teman-teman? Kalau yang cocok menurut teman-teman semua? Thailand, Jepang, Korea. Oh, kalau Carlos bilang langsung Thailand tadi. Jepang, Korea sih kalau. Jepang, Korea kan. Iya, kalau orang secara kacamata memang langsung melihat kiblat sepak bola Asia ada di Jepang dan Korea Selatan. Kalau rupa Iran, bukan Korea Utara ya. Kan kurang tahu Iran, Libanon atau yang banyak yang dulu sempat ramai juga ya kayak Turkmenistan kan badan-badan itu Eropa tuh. Nah, bagaimana sekarang juga ada yang pakai juga sih yang kayak Libanon tuh yang di PSS Sleman PB itu Libanon. Nah, dulu juga orang tahu waktu sempat ada klub yang di liga itu dia pakai pemain asing Iran tuh, ingat tuh masih ingat tuh Iran. Nah, bagaimana kalau yang Asia Barat sana bagaimana? Asia Barat, Iran juga boleh. Ini tuh Asia Barat, Iran, Irak sih yang lumayan sih bagus. Kan, Iran. Oh, kalau Arab semua langsung kan orang. So, karena dia liga semua lah. Iya. Sebenarnya dorong lebih baik dong main liga. Semuanya liga. Iya, jadi Irak, Iran ya mungkin pasti negara-negara yang punya tradisi juga di sepak bola. Rata-rata kan orang juga negara-negara yang orang sering lihat di Piala Dunia kok orang, no. Nah, karena memang ada slot untuk Asia dan tuh. Nah, sementara orang lihat di rumor-rumor Liga 2 ada slot Asia banyak ya mengarah ke Asia Timur. Korea dan Jepang paling banyak tuh. Nah, mungkin orang-orang mulai Sulut United apakah mau Asia jadi pilihan Asia Barat atau yang XX Uni Soviet, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Betul. Boleh bagus-bagus gitu. Oke. Nah, semoga kan nanti ini trofi Bacita juga pelatih toh, Coach Jaya akan terus mesti bawa di Coach Jaya supaya dia mau lihat masukan dari teman-teman semua toh. Nah, kalau kalau Asia itu toh, kalau di luar Asia gimana? Negara-negara atau pemain asing yang gampang atau mudah beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Kalau untuk Sulut sih Latin yang cuy. Amerika Latin, Chili, Argentina, Uruguay sih. Chili rupa akhir-akhir ini rupa kurang di Indonesia kan, padahal dulu apalagi dulu kan zaman Araya Saman Persma kan tradisi Chili kan cukup kental di sini. Itu Vega, Nelson Sanchez Chili semua ada orang. Cuma memang akhir-akhir ini kan rupa di Liga Indonesia secara keseluruhan dan untuk yang pemain Chili agak kurang akhir-akhir ini. Memang banyak Brasil, Argentina paling banyak kan. Ini mungkin masukan dari teman-teman dari Amerika Latin berarti kan. Jadi itu kalau teman-teman yang ada di stadion bagaimana? Mau masukkan pemain asing dari negara mana, ke lebih spesifik negara mana atau apa atau bisa sebut nama juga atau mungkin kan ada yang mungkin terus kenal yang mungkin pernah ada di Liga 1 toh. Nah, atau teman-teman di sini juga ada nama-nama yang mungkin bisa disebutkan supaya boleh siapa tahu tuh sampai bos-bos yang itu kali dong suka ini kok ternyata toh dari segi dia kualitas tentunya yang pasti terang dia bukan cuma DP nama. Kalau memang ada nama kong besok punya rekam jejak cedera juga ya apalagi pemain asing bukan murah juga tuh pasti kan ada pertimbangan toh. Kira-kira siapa mungkin ada nama atau dari karakternya rupa begini dan rupa pemain ini atau pemain A B yang mungkin sebiasa ada di Indonesia. Kalau kita sih yang paling utama kalau ambil pemain asing yang pasti dompet jam terbang so tinggi. Kemudian dorang di klub sebelumnya itu memang sering dimainkan pemain reguler kan? Pemain reguler. Iya. Meskipun dorang mungkin main di Liga 2 atau Liga 3 di negaranya, tapi kalau sudah biasa dimainkan pemain reguler, kita rasa itu jauh lebih bagus. Dan itu tadi bukan pemain gampang cedera. Kaki kaca. Mungkin itu dari kita. Kalau Bro Carlos masukan? Pendapat. Tentu kalau secara karakter Liga Indonesia ini liga yang keras, keras menjurus kasar. Otomatis kalau ya ini harus saya katakan karena kemarin saja di Liga 1
ada satu pemain back asal Thailand yang naturalisasi orang Eropa itu sampai pingsan. Dola. Nah, dihajar di kepala 2 kali, 2 pertandingan dapat hantam di kepala. Jadi memang ini liga keras menuju kasar, memang kentara. Karena juga ya sudahlah, orang mau panjang lebar, dan tapi yang dibutuhkan adalah karakter pemain. Kalau untuk Liga 2, sedangkan Liga 1 saja seperti itu, apalagi di Liga 2 tentu lebih permainan tekniknya itu masih kurang, jadi masih lebih banyak dengan fighting spirit. Jadi memang harus dapat pemain ya istilahnya fighter. Pemain asing itu yang tipikal fighter. Jadi intinya dia bukan fighter baku hantam. Jadi istilahnya dia berani untuk melakukan terobosan-terobosan, juga punya visi bermain yang baik, yang setidaknya di atas satu level lah pemain-pemain lokal kita. Kalau masalah dia dari negara mana, kalau saya pribadi sih tidak terlalu condong ke satu negara atau satu bagian, akan tapi yang penting gaya bermainnya, filosofi bermainnya cocok dengan Coach Jaya, dan bisa setidaknya memberi warna juga di dalam permainan dari Coach Jaya. Saya kira seperti itu sih. Nah, DP spesifik posisi pemain Bro Along, mana pemain asing cocok di bek, kiper, atau sayap, tengah, Kalau striker, pemain atau gawang? Kalau pemain asing bagus back, supaya Ada 2 strong, dia strong, 2 slot kalau Liga 2. supaya kuat. Cuman ada Dua pemain belakang atau satu striker, satu belakang. yang belakang Asia atau yang belakang bebas? Yang belakang bebas juga bagus, supaya Asia lebih di ke muka. barat-barat saja. Asia di Asia? Kalau Asia bagus di muka, dia supaya laju-laju. Oke, kalau Bro Dedi mana? Posisi pemain asing bagus di mana? Backling gelandang sih kalau kita, menurut kita Dari gelandang. terlebih khusus gelandang, cari pemain yang punya visi. Karena kalau striker lokal terasa masih boleh lah. Untuk apalagi kan timnas sekarang lagi krisis striker tuh. Jadi kalau bisa lah untuk tim-tim lokal pakai striker lokal lah. Tim-tim Indonesia pakai striker lokal lah. Kalau mau cari apa? Kalau striker lokal naturalisasi Ezra Walian. Ada juga kan, memang ada jatah juga untuk naturalisasi. Ide yang luar biasa banget. Bro Carlos, nama masuk Carlos begini biasa ada jaringan dengan Carlos di Amerika Brasil. Latin ini atau Enggak, Brasil. kalau kita kan ada kan kancingan Brasil. Kalau kita Brasil tak kancing. Brasil tak kancing, rambut so mirip-mirip. Enggak, kalau menurut kita untuk tengah itu yang asing luar Asia sih, karena secara visi bermain kan lebih Back posisinya. enggak tengah gelandang. Kalau untuk Asia? striker, karena Back biar tetap lokal dia semua. back biar tetap lokal. Beda-beda dong tanggapan sama Iya, teman-teman. kalau menurut kita Kalau beda di sih. room stadion dan kira-kira bagaimana untuk pemain asing? Di posisi mana atau dari negara mana atau seperti apa teman-teman stadion yang ada di room stadion boleh kasih masukan di chat ini. Ini kita mau baca lagi dari stadion ini, dari room stadion. Ada yang sobat tanya juga kapan latihan perdana. Nah, latihan perdana kapan? Yang pasti sudah lama. Kalau yang teman-teman ada di Manado itu boleh lihat di stadion, boleh datang langsung di stadion. DP Rumpu sementara ada pembenahan, jadi DP Stadion Kelabat saat ini ditutup, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan apapun karena sedang ada dalam perawatan. Untuk nantinya latihan perdana akan dimulai. Otomatis kan rumput harus bagus, apalagi kalau ada pemain asing tuh jangan datang rumput atau cuma datang cedera karena lapangan sendiri agak nak rata seperti itu toh. Itu tadi yang Mbak bilang, batanya itu Roger, kapan latihan perdana? Itu Melki juga bilang oke, latihan perdana kapan? Oke, ada lagi yang Mbak bilang ini, ada Bro Beryl Relgi. Usul, kiranya di 2023-2024 SUFC boleh melakukan pertandingan malam hari. Nah, gimana teman-teman? Kalau pertandingan malam hari atau siang hari? Kalau Bro Jansen dari situ.
cerita toh, siapa tahu masukan-masukan ini di. Iya, kalau mau dikasih pilihan dalam beberapa kali kesempatan, selalu saya katakan main malam. Karena apa main malam? Agar supaya orang-orang yang punya aktivitas pekerjaan sampai di sore hari, biasanya jam 5, dia sudah punya waktu untuk datang ke Stadion Kelabat untuk mendukung Sulut United. Kalau pribadi sih saya suka memang main di malam hari karena pertama jumlah orang yang beraktivitas di malam hari, khusus para penggemar sepak bola itu lebih banyak aslinya. Memang orang mau datang ke stadion itu akan lebih banyak pasti itu, dan juga jadi memang betul-betul hiburan malam untuk torang para penggemarnya, hiburan malam penggemar sepak bola. Jadi kita rasa, tapi semua tergantung dari manajemen, pihak-pihak yang terkait bagaimana, apakah lampunya sudah siap atau belum. Tapi kami juga tentunya penggemar hanya menunggu saja bagaimana kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh manajemen dan pihak-pihak yang terkait khususnya. Oke. Nah, ini juga ada masukan dari teman-teman ini di ada yang sesi masuk nama-nama pemain ini. Rupa ini ada Roger juga tadi kasih masuk Wallace Costa. Ada yang tahu mungkin back PSIS Semarang dia dulu. Cuma mungkin ini Wallace Costa kalau saya dia sering dapat deportasi, Kang. Ada pemain asing dari deportasi. Nah, semoga ini ada Nah, ini salah satu opsi juga mungkin tentu juga ada yang bilang Oscar Aravena jadi dirtek, sudah ada lisensinya. Oh, dulu ini mantan pemain asing Persela Lamongan kalau nggak salah di ini. Oscar Aravena kata jadi pemain asing itu dari Ed Roger. Selanjutnya juga ada ini Kunihiro Yamashita, ex Borneo. Oh, ini komen-komen memang penggemar Liga 1 semua ini. Dong boleh hafal yang gondrong kalau nggak salah dia back dari Borneo, dia pemain Jepang dari Roger. Kunihiro Yamashita. Ada juga Ed Van. Back banyak yang bagus di Indonesia. Lebih baik ambil asing striker yang gelandang. Oh, sama dengan Bro Carlos ide ini pemasukan. Ada juga Ed Billy. Supaya ada daya tarik supporter, usul rekrut satu pemain bintang label timnas atau ex timnas. Nah, kalau teman-teman apa? Ada masukan kalau bisa timnas atau ex timnas? Ada nama pemain toh yang mungkin sering dilihat atau siapa? Nah, kita kasih opsi aja. Mungkin ini yang lagi belum ada klub apa itu? Si Andi kalau nggak salah, Andi Osvaldo Hai, nah tuh. Lagi Osvaldo Hai itu kalau nggak salah dia pemain itu orang Manado lah gitu. Nah, mungkin nama atau ada masukan-masukan teman-teman lain, ada punya nama. Ini kata ada masukan itu, ex pemain timnas atau yang boleh orang rekrut. Orang itu sekarang sudah ex timnas tuh, Dirga Lasut, Yudi itu ex timnas. Itu yang musim lalu. Tapi terang lihat apakah musim ini orang akan bertahan atau tidak, tunggu tanggal mainnya. Cuma yang penting kan kalau yang dia pantau-pantau medsos Sulut United, so dia dapat lihat sih dia kisi-kisi siapa yang bertahan, siapa yang keluar sih. Orang so posting kan yang musim ini teman-teman kreatif sudah toh, orang so posting yang keluar, entah masih ada yang mau keluar atau ada yang mau masuk itu. Ada teman-teman masukan lain atau nama-nama yang mungkin sering yang malah melintang di Liga 1 atau mungkin. Ini sih ada Roger lagi bilang Lerby Eliandri. Nah, ini striker Bali United dulu, Borneo dulu. Nah, ini kita baca lagi Edpir 21, Jenry Pitoy, Francis Wewengkang. Jenry Pitoy asisten pelatih kiper Sulut United. Francis Wewengkang sekarang asisten pelatih di Rans. Nah, saya umpangi bermain oleh orang ini. So itu dong pemasang untuk jadi pelatih ya toh. Nah, sekali lagi teman-teman yang ada di room studio boleh segera masukkan ide, saran atau apapun itu. Nanti sebentar juga di akhir-akhir obrolan ini nanti Tora akan buka mood. Jadi teman-teman yang ada di room studio bukan hanya bisa mengetik
masukan atau apa, tapi bisa berinteraksi langsung dengan suara bisa bisa dibuka supaya nanti teman-teman bisa kasih masukan supaya orang di sini, teman-teman yang ada di studio juga boleh mendengarkan secara langsung masukan dari teman-teman. Nanti di akhir. Jadi kalau semua akhir-akhir kita semua bilang ini room semua buka, teman-teman boleh bersuara. Oke? Tapi orang masih di sini dulu, yang ada di sini mau bercerita. Oh, ada yang bilang ini Irfan Bahdim gitu. Nah, dapatnya kalau Irfan Bahdim kan pernah main di Stadion Kelapa toh? Coba Bro Dedi ceritakan bagaimana pengalaman bersama Irfan Bahdim dulu itu. Irfan Bahdim Persema kalau nggak salah 2012 melawan Manado United. Ya. Waktu itu stadion memang full memang karena waktu itu kan Irfan Bahdim kan salah satu pemain naturalisasi yang lagi hot waktu itu. Selain hot, banyak fans cewek-cewek itu dia. Full waktu itu ya Stadion Kelapa. Full stadion, full yang perempuan memang. Kalau nggak salah sampai di hotel Sampai hotel orang dusu Pak Irfan Bahdim. Kalau dia datang sekarang di Sulut United bagaimana gitu? Ya tinggal lihat tuh kalau dia masih bagus kembali DP kondisi tuh. Terakhir musim lalu dia masih bermain di Liga 1. Iya. Di Persis Solo dia terakhir. Persis Solo. Yang mana waktu itu teman-teman? Pokoknya dia masih bermain, no? Ini musim dia belum ada klub kan? Kalau memungkinkan boleh juga sih asal lihat dulu kan karena pelatih juga lebih tahu kan apa nih pemain ini masih bagus atau enggak. Ya. Waktu LPI waktu itu. Oke. Nah, teman-teman sekali. Nah, sekarang dari tadi orang pemain asing, pemain timnas. Sekarang orang kita mungkin potensi-potensi yang ada di daerah. Nah, toh mungkin ada yang musim lalu dengan torang atau ada mungkin potensi Sulawesi Utara yang mungkin belum terakomodir tapi bisa diakomodir kalau teman-teman punya masukan. Nah, teman-teman juga yang ada di Room Stadio ada nama-nama lokal yang boleh teman-teman lokal maksudnya orang-orang Sulawesi Utara, potensi Sulawesi Utara gimana Bro Hansen? Yang musim lalu mantan musim lalu atau yang belum terrekrut seperti apa dari teman-teman yang di sini? Kalau saya rasa untuk pemain lokal musim lalu cukup menjanjikan dengan apa yang ditampilkan. Jadi ada beberapa pemain yang ex PON Sulut juga kan ada di beberapa bisa kita boleh rekrut dan kiranya saya harap juga nantinya ada pemain-pemain dari Akademi Sulut United itu bisa diorbitkan juga ke tim utama. Karena apa? Seperti yang tadi Bro Alung katakan, jadi Sulut United jadi gerbang anak-anak lokal, anak-anak daerah untuk boleh unjuk gigi lah istilahnya. Bahwa orang Sulut ini, orang Sulawesi Utara ini tahu bermain bola. Iya betul. Jadi bukan cuma tahu bukan cuma tahu bagate, tahu bermain bola le. Jadi itu yang itu kita secara pribadi pinta karena memang juga ada regulasi orang harus memainkan juga pemain U21. Nah, itu suatu hal yang baik juga untuk orang bisa mau ada peluang, ada ruang, ada kesempatan untuk orang juga bisa orbitkan ini anak-anak pemain akademi. Jadi kalau kita rasa sih seperti itu. Mau siapa saja itu pemain lokal silakan atau sesuai dengan selera pelatih, tapi juga jangan lupa dengan pemain-pemain akademi dari Sulut United itu sendiri. Saya kira seperti itu sih. Nah, Bro Carlos gimana kalau tentang pemain-pemain asli Sulawesi Utara? Karena memang orang jadi ngeri-ngeri rumah kopi apa segala macam tuh. Oh, ini Sulut United nggak mau akomodir lokal atau seperti apa? Kalau kita sih Excel pantas balik lagi. Soalnya iya, soal pengalaman dia bermain di Liga 1 otomatis sekontrak di sebelah. Tinggal lihat kan, tinggal lihat putaran 2 kan. Kalau kita Excel sih pantas balik lagi ke Sulut United. Ada lagi nama lain? Halo, ada satu. Kiper siapa? Gianluca Pandino. Sudah. Oh, sementara ya. Kontrak itu. Semua ini Liga 1 yang masih dalam daerah juga boleh atau yang memang belum itu toh? Excel pulang ulang. Excel pulang ulang. So, 2 orang bilang Excel pulang ulang. Bagaimana teman-teman yang ada di Room Stadio? Excel kata dorong minta saya pulang ulang kata. Join ulang Sulut United. Atau ada yang biar juga tuh di Liga 1. Ada yang kita lihat juga di komen-komen bilang biar juga dia berkembang di Liga 1. Nah, ini Ed Van bilang Mahdi Albar rekrut ulang kata. Boleh Mahdi Albar,
terasa pemain yang bagus. Kalau Excel lebih bagus Liga 1 sih. Ini Biar dulu dia di Liga 1. Siapa tahu dia main bagus kong dapat dipantau oleh timnas tuh. Oke. Usia juga masih bagus. Jadi biar untuk masih muda yo DP karir. Nanti kalau sudah Liga 1 apa? Nanti Liga 1 baru terambil. Iya, begitu toh. Yang penting jangan tunggu hut ke-6 lo baru Liga 1. Jadi hut ke-5 sudah Liga 1 dan. Ya. Amin. Amin. Semua mau nilai amin Liga 1 semua orang. Ada lagi ini @stat.fm Randy siapa bapaknya? Di mana bapaknya nama Randy ini dia toh? Baru ada Rivaldi Daud Kararbo sempat dan orang dia main di 8 besar dia tuh, pemain asal Papua juga itu. Kalau Ezra Aku dari rusuh Esra Walian kata. Nanti orang mau coba hubungi. Lagi persib apa? Nanti Liga 1 iyo tuh. Nanti tunggu juga kita Liga 1 Esra. Kalau Ezra sudah dapat 3 pemain itu. Siapa tahu Esra Bauni nih. Coba bilang gue Esra toh. Nanti kirim pada dia video. Oke. Ada lagi kalau yang teman-teman tahu, kalau di musim lalu kan orang dari posisi kiper ada Geril, Capo, ada Billy Ago, pelapis tuh kiper baru-baru. Kalau nggak salah kemarin udah juara di ketemu turnamen di ketemu Bagu orang tuh. Baru ada lagi kalau itu kiper Sodua, itu lokal yang dari Sulawesi Utara dan. Baru kalau musim DPB ada Andre Karundeng di posisi belakang itu orang sini juga. Baru ada mulai dari Dirga, Daud musim lalu ini loh. Dan lumayan banyak tuh orang. Siapa lagi tuh orang? Aryan Lasut. Gimana Aryan Lasut, Dirga Lasut bersaudara. Kalau memang masih dibutuhkan terasa boleh dorang. Berdua masih boleh. Iya, masih boleh sih dorang. Apalagi kalau untuk posisi kiper, menurut kita ya pertahankan tradisi Jono. Sulut kan salah satu daerah penghasil kiper terbaik. Banyak kiper timnas kan juga dari Sulut. Pelatih kiper Sulut United juga ex kiper timnas. Jadi Coach Henry pakai tetap kata kiper Sulut. Bilang Coach Jen tetap kiper Sulut. Local pride. Oke coach. Ya tapi tentunya kembali lagi kualitas toh tetap kita mesti lihat juga DP kualitas. Baru striker Excel tuh lalu kan musim lalu. Oke, ada Doni Kalebos. Sekali. Berarti dapat tahu tuh yang di room stadio ini ada yang memang sudah zaman pers. Orang pers mas. Iya, ini kalau pers mamanya Persma Fans Club ini. Fan Doni Kalebos. Tumi Bengkok. Memang harus jadi wasit dia gitu. Kayak Panda Anwar Panda kok bilang. Panda. Yo kalau genset senang banget itu Anwar Panda. Soalnya tahu itu. Aduh. Baru ada Brave Fatari. Dulu main di Persipura Kang, salah satu wonderkid lagi nih sebenarnya Kang. Vigo Pinoscori dulu. Sekuat kok. Toh, bisa supaya dong dengar. Kalau Vigo Pinoscori, Vigo Pinoscori. Oh iya, Vigo Pinoscori sementara di Prapon dia sekarang. Sementara di Prapon. Semoga di Praponnya main bagus. Pasti mungkin Coach Jaya akan mau lihat toh. Oke, jadi sekali lagi, ini lagi memang, ini satu nih dia memang legend nih, Fan. Kardigani dia bilang, memang ini, terus penguasa setelan keabad ini sama-sama Om Freddy. Ini generasi boomers yang masuk semua ini. Gas pemain U17, siapa tahu ada yang mau. Oh ya, U17 timnas. Stat FM. Oh yo, informasi juga mungkin di tanggal 31 Juli ini mau ada seleksi timnas U17 wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo itu mau seleksinya di STIM. Nah, nanti akan ada dari sana yang akan mau lihat. Jadi semoga siapa tahu ada yang bagus-bagus. Sebenarnya Sufa juga toh, orang Student Football Academy ada banyak pemain dari beberapa daerah yang di Sulawesi Utara. Semoga juga bisa masuk di U17. Nah, selanjutnya juga ini ada yang bilang, sudah ini kalau Persib nggak terlalu butuh Pak Esra, boleh komunikasi pinjam juga Pak Esra lagi ini, Billy lagi Esra. Ada kalau Bro Dedi bilang Esra nanti tunggu Liga 1 baru Esra.
Kemarin ini ada yang so bilang karena memang betul ada juga naturalisasi. Nah, ya, naturalisasi ada masukan nama-nama tuh yang memang so berpaspor atau berKTP Indonesia, boleh orang rekrut yang teman-teman biasa lihat di sepak bola Indonesia tentunya. Oh, Stefano Lillipali masih di Borneo dia. Stefano Lillipali yang masih free ada sih. Kalau kita sih si Christian Gonzalez, walaupun sudah opa, tapi dia pemain memang betul pembawa keberuntungan dia itu. Jadi dia biar cuman spesialis 15-10 menit itu, iya dia itu pemain yang istilahnya punya bintang lah, istilahnya punya pembawa keberuntungan lah dia. Siapa tahu karena dia kan berapa klub juga dia mampu buat promosi. Dengan Persik ajak dia dulu, dia pernah jadi juara. Jadi kita rasa dia pemain yang setidaknya the lucky man. Kalau kita punya pribadi sih, dengan semua torehan prestasi sebagai pencetak gol, salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia. Kalau kita enggak ada salahnya kita. Tapi sekali lagi, apakah bisa enggak masuk dengan konsepnya Coach Jaya? Itu kita kembali lagi. Kalaupun tidak ada pemain bintang, tapi kalau semua pemain yang dihadirkan itu sesuai dengan konsepnya Coach Jaya, kita rasa juga dia akan menghasilkan sebuah prestasi. Kita rasa sih seperti itu. Nah, kalau dari konsep, kadang ada pelatih yang suka pakai pemain muda semua diorbitkan. Ada yang biasa campur muda dengan tua. Ada yang memang karena ini dikejar target mesti memang itu, jadi dipakai pengalaman semua. Yang bukan tua juga, mesti yang penting pengalaman semua. Kalau dari Bro Along gimana? Bro Along lebih cenderung mau suka yang gimana DP pelatih? Apakah pemain muda semua sama nih? Kalau dulu kan zaman Liga Inggris orang tahu ada Arsene Wenger tuh memang pemain muda semua. Di Ajax juga, Barca juga banyak orbitkan dari akademi. Atau ada yang memang kalau rupa Madrid atau City, PSG langsung Galacticos. Memang betul-betul dia beli pemain yang sejadi, tinggal pakai atau mesti gabung. Bagaimana kalau Bro Along? Kalau menurut kita kalau mau pakai pemain muda itu terlalu lama di proses. Soalnya ada orang masih mau cari-cari lagi di itu. Tahu pakai pemain yang sepengalaman. Supaya memang kayak itu kalau mau kejar prestasi, tapi kalau mau kejar DP jangka waktu dan for orang boleh pakai pemain muda supaya lebih tambah pengalaman, lebih tambah lebih jadi juara. Gitu. Kalau Bro Dedi? Kalau kita sih kalau mau target Liga 1 pemain pengalaman sih yang paling utama. Tinggal nanti untuk lapis keduanya bisa diisi pemain-pemain muda lah. Ya paling banyak 20% lah untuk pemain muda untuk nanti regenerasi berikut. Tapi kalau memang Sulut United serius untuk Liga 1 ya harus cari pemain pengalaman. Pemain yang punya jam terbang tinggi, tidak gampang cedera, dan punya daya juang yang bagus di lapangan. Itu sih kalau kita. Bro Carlos? Kalau kita campur sih pemain pengalaman sama pemain muda. Karena untuk mengarungi Liga 1 kan, kalau pemain muda so campur dengan pemain pengalaman, otomatis yang pemain pengalaman itu bisa jadi motivasi buat pemain muda untuk lebih berkembang. Kalau Bro gimana itu? Kalau secara pribadi menurut kita campuran dua generasi itu lebih baik, yang pengalaman dan juga pemain muda, karena juga saya tahu juga dengan filosofi dari Sulut United yang ingin mengorbitkan pemain muda, jadi nggak ada salahnya orang memberikan kolaborasi antara pemain yang berpengalaman dan pemain muda yang berbakat, bukan asal muda, tapi juga dalam hal ini adalah muda yang berbakat, yang boleh intinya orang menjadikan proyek jangka panjang ini pemain muda ini. Jadi bukan cuma orang target satu tahun saja, tapi mungkin ketika orang pemain pengalaman sama satu tahun, masuk Liga 1, sudah level nih pemain pengalaman di Liga 1, mesti rombak lagi, ya akhirnya degradasi lagi. Mendingan kalau kita untuk maju ke langkah itu, orang memang betul-betul persiapkan dari sekarang.
Oke, promosi, tapi bagaimana ketika orang ada di Liga 1 juga kan jadi pemikiran bersama. Nggak mungkin orang langsung mau terus hamburkan uang sementara orangnya tidak punya proyek yang jelas. Intinya kalau kita sih filosofi klub sudah seperti apa, itu yang tetap juga menjadi tradisi klub. Kita kombinasi antara pemain pengalaman dan pemain-pemain muda dengan target-target yang jelas. Kalau kita seperti itu. Oke. Nah dari tadi itu orang panjang bahas ini pemain paling panjang bahas ini. Mungkin orang bergerak sedikit di format kompetisi. Mungkin kan orang banyak tahu yang musim ini dari format kompetisi yang sudah dirilis PSSI rencana mau dibagi ke 4 grup. 4 grup, satu grupnya itu ada 7 tim. Nah 7 tim nantinya dia yang 4 grup itu, satu grup 4 teratas itu akan maju ke yang 16 besar yang atas, baru 3 yang terbawah itu playoff degradasi. Nah kalau Bro Alum sendiri mana format kompetisi yang baru ini untuk Liga 2? Agak sedikit berbeda dari musim sebelumnya. Tapi ini kalau memang terang lihat DP jumlah pertandingan kalau jadi lebih banyak karena kan di putaran awal orang ada kalau 7 tim berarti ada 6 kali home. Baru orang kalau masuk di 4 besar di atas, masuk di 16 besar, orang mau ada mau tambah 6 tambah 7, mau dapat 7 match. Baru kalau turun ke bawah mau dapat tambah 5 match lagi, jadi 11. Jadi kalau nak 11 match, 13 match untuk DP putaran awal. Nah, bagaimana format ini? Kalau soal DP format, mungkin dorang dari PSSI so ada DP perhitungan tersendiri. Jadi kurang ikut Juno PSSI P apa? Dorang P alur. Ting orang tetap datang kalau boleh di kandang datang Mbak Uni. Kalau boleh di mana format kompetisi yang baru ini? Terasa ini cukup bagus sih kalau untuk situasi Indonesia, apalagi geografis Indonesia yang sangat jauh, ya, betul. Terlebih menguntungkan klub untuk menghemat biaya transport kan, salah satunya. Dan kalau melihat dari jumlah match, terasa masih qualified lah untuk sebuah tim untuk bisa berkompetisi. Jadi kalau kita rasa ya lumayan bagus lah untuk ini. Oke. Nah memang merencanakan DP kompetisi kalau terus lihat dirilis rencana mulai bulan September berakhir di bulan Maret atau sebelum bulan Ramadan tahun 2024. Berarti kurang lebih ada 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan kompetisi. Nah ini lumayan cukup panjang sih kalau 8 bulan kompetisi untuk level Liga 2. Kalau level Liga 1 memang terlalu singkat, tapi kalau untuk level Liga 2 sih kalau kita sendiri pribadi opini memang cukup panjang dan memang bagus. Dan kalau kompetisi panjang juga tentu kan pemain lebih banyak bertanding, terus juga orang sebagai supporter juga lebih banyak akan ada DP hiburan yang akan orang mau lihat. Nah betul memang secara geografis kemarin sih kita sempat lihat postingan dari Liga Thailand, dorang udah saya tunjuk jarak antar klub paling jauh. Kita lihat itu dorang dari yang Thailand utara ke selatan itu cuma 1000-an kilometer. Serta kita lihat orang perjalanan dari misalnya contoh orang menghadap Persipal Palu, Manado ke Palu jadi perjalanan darat itu hampir sama dengan DP Liga paling jauh yang ada di Thailand sana, di 1000-an kilometer DP jarak. Orang dari Manado ke Palu apalagi Brian Sentuh lalu pernah melalui jalan darat dari Manado ke Palu itu 1000 kilometer. Nah bayangkannya kalau misalnya orang Liga 2 ini kan segabung semua buku bahagia antara, apalagi sekarang Liga 2 ada Persipura, Persiraja, Banda Aceh. Nah bayangkan kalau dua buku apa ribuan kilometer. Kalau Eropa itu seberapa pertandingan itu ini belum kelar-kelar nih satu pertandingan. Jadi memang kalau menurut Bro Dedi cocok format kompetisinya sekarang dibagi dulu berdasarkan geografis kan. Nanti mungkin di babak-babak 8 besar atau 4 besar nanti akan baku apa. Mungkin format sama dengan dulu kan divisi utama tuh. Mungkin final bagus main di GBK atau Gelora Bung Karno, jadi DP semangat dan untuk lolos sama dengan dulu kan kalau mau cari lolos itu bermain di final memang di GBK memang toh. Jadi kalau format kompetisi teman-teman semua setuju dengan yang format kompetisi yang baru atau Bro Carlos ada masukan untuk format yang setuju? Nah selanjutnya untuk musim ini 8. Nah, kemarin juga sempat ada rencana mau ada turnamen pramusim, tapi DP kejelasan juga memang belum ada. Tapi gimana teman-teman, kalau pramusim itu apakah wajib ada sebelum kompetisi panjang berlangsung atau lebih baik langsung fokus juga ke kompetisinya? Kalau Bro Henson gimana?
Kalau menurut saya sih, kalau turnamen pramusim juga mau dilakukan, pembiayaannya itu seperti apa? Apakah memang juga klub harus mengeluarkan dana seperti dia berkompetisi di kompetisi resmi, atau memang ada subsidi lain, ada subsidi khusus? Kalaupun itu harus dibiayai oleh klub masing-masing untuk turnamen pramusim, kalau saya pribadi sih alangkah baiknya nggak usah ada turnamen pramusim. Biarlah nanti klub-klub itu melakukan persiapan uji tanding masing-masing. Jadi silakan orang mau cari lawan ya, membuat program sendiri, karena di level-level kompetisi juga top-top Eropa nggak ada turnamen-turnamen pramusim di liganya itu. Yang ada turnamen pramusim ya diikuti di negara lain, atau negara lain yang buat dia menjadi undangan. Tapi kalau memang di kompetisi resminya itu ada turnamen pramusim, kita rasa juga kemudian harus klub masing-masing menurunkan biaya, kita rasa sangat memberatkan keuangan klub, apalagi kalau klub-klub yang memang dengan sumber dana yang begitu terbatas. Karena dia pikir, oh sekian miliar kita harus habis satu musim, tambah lagi yang turnamen pramusim. Kita rasa sih mending program masing-masing klub lah untuk memang fokus ke kompetisi. Oke, nah saya ini jadi isu yang paling besar musim lalu, yang mungkin orang semua secara umum, orang sebagai pencinta sepak bola di Indonesia sangat merasakan duka. Selain juga merasakan duka, tentunya merasakan apa ya, sempat ada kekosongan, apalagi orang Liga 2 yang merasakan dampak dari tragedi itu tragedi Kanjuruhan. Dari Bro Carlos sendiri, tanggapannya tentang untuk musim ini, alangkah baiknya teman-teman supporter itu seperti apa untuk ketika nanti akan mendukung klub di stadion, seperti apa, termasuk juga regulasi dari liganya atau regulasi keamanannya, ada masukan atau tanggapan terkait dengan keamanan yang ada di stadion ataupun teman-teman supporter sendiri, bagaimana merangkul teman-teman, mensosialisasikan mungkin ke anggota-anggota supporter yang lain, bagaimana, atau ada masukan juga ke panpel klub juga seperti apa ketika nanti pertandingan akan mau berlangsung di musim ini, supaya tidak mau terjadi sama dengan yang lalu, Dang. Kalau menurut kita dari segi supporter itu harus lebih bijak sih, untuk apa, menikmati pertandingan. Kan intinya sepak bola ini untuk kita nikmati. Kalau kita cuma seperti itu sih. Ya. Kalau Bro Dedi? Kalau kita peristiwa Kanjuruhan tahun lalu kan itu pelajaran yang sangat berharga sih for sepak bola Indonesia, terlebih khusus untuk pengelola liga termasuk klub. Dan kita rasa kepemimpinan Erick Thohir sekarang, yang kita lihat dia cukup konsen untuk hal-hal itu, apalagi soal keamanan pertandingan, baik itu sebelum dan sesudah pertandingan. Dan terasa juga Sulut United juga pasti akan konsen untuk melakukan itu. Cuman mungkin ini menjadi kritik juga buat kita di Sulut United, terlebih khusus untuk fasilitas dan infrastruktur Stadion Kelabat. Kalau yang orang lihat, ini menurut kita pandangan, kalau mau ikut standar PSSI, bukan tidak mungkin Stadion Kelabat ini tidak akan lolos verifikasi, apalagi dari soal arus masuk supporter, karena pintu kita cuma terbatas. Mungkin kalau akan segera diperbaiki oleh manajemen, kita rasa itu cukup bagus. Kemudian tribun juga, trompet tribun juga, apalagi tribun utara. Dapat sayang sekali itu kasih tribun utara. Suara toilet sekarang. Tribun utara dan tribun selatan. Oh, utara selatan ya. Utara selatan, aduh. Kita rasa itu perlu diperhatikan. Selatan sih yang dapat saya. Iya. Oh, selatan. Selatan. Kemudian itu pintu masuk keluar itu. Itu cuma satu pintu itu terasa itu kalau pertandingan misalnya ada big match Persipura waktu lalu, animo cukup banyak, terasa itu kalau pakai pintu yang seperti musim lalu bisa bahaya itu. Apalagi tahu kan supporter, mohon maaf, supporter Persi dari Papua kan ya seperti biasa lah, orang sudah tahu aja bagaimana juga untuk manajemen Kang itu pintu. Memang kemarin juga
di waktu sebenarnya mau lanjut liga kan ada sempat risk assessment dari Mabes Polri sih. Ada beberapa catatan, tentunya orang juga dari manajemen pasti akan mau lihat catatan-catatan dari penilaian dari Mabes Polri terkait, karena itu memang full waktu itu betul-betul semua tentang pengamanan, mulai pengamanan ring 1, 2, dan 3 dan selanjutnya. Jadi itu teman-teman yang nanti akan mau bauni Liga 2 nanti, diharapkan tahun ini Tora akan lebih baik lagi, dia alur masuk, alur keluar dan lain-lain ke depannya. Nah, mungkin dari tribun-tribun pemilik stadion ini toh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mungkin bisa juga tuh melihat, karena memang harapan teman-teman itu gimana Branson untuk kebutuhan Sulawesi Utara ini dalam kondisi membutuhkan stadion baru atau bagaimana? Selayaknya sudah harus ada. Selayaknya sudah harus ada. Jadi jangan menunggu-nunggu untuk apa istilahnya, ada event-event tertentu baru orang mau backing. Jadi dalam artian kebutuhan akan stadion baru Sulawesi Utara sudah perlu. Sedangkan Provinsi Papua aja memang betul ada APBN segala macam, akan tapi dorang sudah punya stadion yang berstandar internasional. Sulawesi sekarang jujur di Pulau Sulawesi sudah ada sekarang stadion yang berlayak secara internasional. Di Makassar semua nggak ada. Dorang kurang pakai yang stadion Pare-Pare, yang kalaupun orang mau ikut DP standar FIFA belum tentu itu lolos juga. Makanya orang alangkah baiknya Pemprov berkolaborasi dengan Pemkot ataupun Pemkap, ya kalau boleh lah dianggarkan. Kalaupun ini stadion Kelabat yang harus direnovasi, ya direnovasi. Tapi kalau memang biaya renovasi sekurang beda-beda sedikit dengan pembangunan stadion yang baru, ya alangkah baiknya kalau kita pembangunan stadion baru. Kalau mau bilang lahan, kurang mau pilih. Kalau memang di seputaran-seputaran yang pusat kota, bisa ambil di Kota Manado, bisa ambil di Kabupaten Minahasa Utara, atau juga bisa di Minsel, atau juga bisa di Tomohon ataupun Minahasa. Jadi silakan. Jadi makanya saya katakan tinggal berkolaborasi antara Pemprov dan Pemkot atau Pemkap yang menjadi wilayah dari pembuatan stadion baru itu. Persiba Balikpapan aja Pemkotnya bisa bikin stadion semegah Batakan loh. Jadi ini sebuah tantangan juga untuk orang. Walaupun dia seperti apa akan tapi salah satu perhatian dan contoh di Batakan itu memang APBD Pemkot, murni APBD Pemkot. Kenapa orang nggak bisa? Ya oke, jadi tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Room Stadio. Jadi sekali lagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini juga sedang berlangsung juga live di Stadio. Jadi di aplikasi Stadio, teman-teman bisa download di aplikasinya di Google Play atau Play Store atau App Store. Langsung ketik aja Stadio. Setelah install, registrasi, kemudian cari aja Sulut United. Nanti bakal di situ ada room untuk teman-teman semua berbicara atau ngobrol ataupun masukan-masukan, saran, kritik tentang Sulut United bisa langsung disampaikan di situ, karena di room tersebut juga ada manajemen Sulut United yang bisa menampung pertanyaan-pertanyaan dari semua SU-fans, semua supporter Sulut United bisa langsung ditanyakan. Dan saat ini kita juga sedang ada talk show atau bincang-bincang langsung dengan perwakilan supporter Sulut United. Ada Bro Jansen dari Brigata The Man, ada Bro Alung dari Minsel tentunya, dari perwakilan Ultras Kawanua, ada Bro Dedi Lakoy dari Barol, ada juga Bro Carlos dari La Grande. Nah, jadi sekali lagi teman-teman yang di Room Stadio sekarang ya ingin bertanya silakan angkat tangan. Nanti kita akan buka akses untuk bicara supaya teman-teman bisa langsung berbicara secara langsung, supaya di sini orang-orang yang ada di sini akan bisa menanggapi masukan, saran ataupun pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada pertanyaan dari Bro Allen. Dia bertanya tentang kapan tim akan pramusim dan kapan juga apakah ada seleksi. Apakah ada seleksi? Seleksinya di mana? Di Manado atau di luar Manado? Nah, pokoknya informasinya saat ini tim pelatih sedang menyusun kerangka pemain, kerangka pemain yang akan dikontrak, dan mungkin sudah beredar juga di media, sudah ada jadi bocoran juga yang Mbak Uni video ini dan juga yang ada di live Stadio. Nanti
teman-teman bisa dapat bocoran-bocoran sedikit bocoran di sini bahwa seperti yang ada juga di media sih, untuk pemain sudah sekitar 80% sudah dikontrak, tinggal tunggu waktu yang tepat. Tentunya dalam waktu dekat ini semua ada DP pramusim. Intinya kerangka tim 80% terbentuk, Bro Allen. 80% sudah terbentuk. Nah, berarti kalau 80% ya kurang lebih setengah lebih atau mungkin dari pemain musim lalu itu dipastikan bertahan. Nah, nanti siapa-siapa orang-orang itu mungkin tinggal pantau di medsosnya Sulut United. Oke, ini yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung saja bicara. Yang so angkat tangan ini ada yang bicara, yang so angkat tangan sudah angkat tangan. Silakan bicara. Terima kasih Bro Allen, siap. Kalau ada pertanyaan lagi silakan tinggal angkat tangan, tinggal orang akan buka akses untuk bicara. Terima kasih, semangat Sulut United @Allen. Terima kasih. Siapa lagi yang bicara silakan. Yang ingin berbicara tadi ada @boys12. Oke, kita buka akses untuk bicara. @boys12 silakan. Ada pertanyaan atau ada masukan? Akses untuk Anda bisa berbicara atau Anda berikan masukan, saran, saya sudah buka. Torang sudah buka. Oke, nah sambil menunggu teman-teman dari Room Stadio akan memberikan pertanyaan ataupun saran, kritikan, masukan untuk Sulut United, torang akan sedikit juga lanjut pembahasan torang yang dengan teman-teman yang ada di studio saat ini tentang mungkin peta persaingan di torang wilayah Sulut United. Mungkin kan gambarannya itu torang sudah lihat di beberapa musim belakang tuh, pasti biasanya Sulut United itu pada masuk di wilayah timur, paling timur lah. Nah, kalau torang lihat sekarang mungkin kalau dari timur, torang dari paling timur dulu. Itu ada 3 klub dari Papua. Ada Persipura Jayapura, ada Persewar Waropen, dengan ada PSBS Biak. Nah, kamar-kamar sedikit, orang lihat ada klub baru nampaknya ini, Malut United. Setelah sekian lama mungkin orang zaman Persma dulu lihat ada Persiter kan, Persiter Ternate, orang Jepilia, dompet Stadion Gelora Kiraha. Ada waktu itu tak ingat sekarang dompet nama supporter Superman, supporter Persiter Mania. Nah, itu cuma kalau teman-teman yang so lama di Stadion Kelabat pasti setahu-tahu tuh begitu tuh. Genset. Nah, doh. Semoga dengan Sulut United ini Dora akan kembali lagi ke stadion dukung Sulut United tentunya. Nah, setelah itu berarti so 3 dari Papua, 1 dari Maluku Utara, so 4. Kan rencananya bagi 7. Tapi ini belum fix ya, kamu kembali semua PSSI akan mengatur DP tim. Tapi kalau memang orang berdasarkan geografis itu tadi Papua so ada 4. Kesini ke arah barat sedikit ada Maluku Utara, kemudian orang Sulut United sudah 4. Paling masih ada Persipal, Palu 5. Nah, mungkin kemarin mungkin Persiba, Balikpapan Kalimantan Timur, so 6. Satu lagi kalau kita mungkin tetap prediksi antara Kalteng Putra kan Kalimantan toh, Kalteng Putra atau mungkin ada satu dari Jawa Timur. Orang kan ada Persipura, PSBS Waropen 3, Malut United, Persipal Palu, Persiba Balikpapan. Oh ya betul, Sulut United. Kalau kita rasa sih sonak mulai dari situ, Kang. 3 itu Malut 4, Sulut 5, Palu 6, Balikpapan 7. Kalau tidak berubah. Nah, bagaimana? Dari Bro Hansen, peta kalau ini 7 tim ini ya. Berdasarkan persiapan, tolong lihat kan, yang dari 7 ini Malut yang memang dapat so dengan pemain Liga 1 semua seperti apa? Kalau sekitar 4 tim ketika Sulut United berkiprah di Liga 2, orang sudah biasa ketemu. Istilahnya setidaknya gaya bermain dari 3 tim Papua ditambah dengan Persiba, so ada gambaran. orang sudah punya gambaran. Ketika dengan Persipal yang baru masuk musim kemarin, tentunya juga ada sedikit-sedikit gambaran. Tentunya juga saya yakin juga coach dari Persipal masih si Bambang Nurdiansyah. Saya pikir juga coach Jaya pasti sedikit banyak tahu lah maunya coach Bambang itu seperti apa gaya mainnya. Nah, yang sekarang masih menjadi sebuah misteri tentunya dari Maluku Utara United. Nah, Malut United ini. Jadi ini masih karena juga dipimpin oleh ex timnas Imran Humaruri, juga pemain-pemain mereka lokal cukup
menjanjikan dengan ada beberapa nama putra daerah yang saya lihat itu pernah menjajal Liga 1 Indonesia. Jadi mereka itu betul-betul menjadi sebuah misteri dari kacamata strategi ataupun teknis dari tim pelatih. Akan tapi overall saya pribadi sebagai supporter dan juga saya yakin juga teman-teman di sini dan juga yang ada di rumah ataupun yang sedang mendengar di live saat ini, kami optimis Solo United boleh berbicara banyak dan untuk level masuk ke 16 besar kita lolos di dalam 4 terbaik itu saya punya keyakinan kita bisa, kita mampu. Saya pikir sih seperti itu. Bro Alung, gimana peta? Apalagi dengar-dengar ada isu-isu Malut kata mau kandang di Sulawesi Utara, bagaimana? Kalau isu itu memang belum dengar. Oh, belum dengar. Berarti berarti isu ini belum terlalu ya, cuma kalau di peta kekuatan, kalau kita lihat Malut paling bahaya dia. Karena memang kalau di timnas kuda hitam, kalau dari timnas Indonesia sendiri, pemain dari Maluku itu beberapa tahun terakhir ada terus di timnas Indonesia. Jadi dorang bahaya dorang ini kalau ada. Okay. Bro Dedi, gimana? Peta persaingan di wilayah timur ini? Kalau kita sih berdasarkan pengalaman tim-tim Papua pasti selalu menyulitkan tim-tim yang ada di Sulut dari era Persma, Persmin, Persibom sampai Sulut United. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai tim-tim Papua sih. Tanpa meremehkan tim-tim yang lain, tapi mungkin tim pelatih patut waspadai tim-tim Papua. Apalagi mereka kalau main di sini itu seperti main rasa kandang dorang kalau main di Kelabat, karena dompe basis supporters ini cukup banyak. Karena mahasiswa Papua banyak yang tinggal sini kan, jadi kita rasa itu ya, tim-tim Papua pasti akan selalu menyulitkan orang. Bro Carlos, Kalau kita sih seperti yang kita dengar tadi kan 80% kemungkinan masih bisa bertahan. Kalau kita optimis sih, karena yang kita rasa yang 80% itu so berpengalaman untuk mengarungi Liga 2 ini. Kita optimis sih tanpa memandang rendah tim lain. Oke. Nah, kalau teman-teman yang di sini 4 orang optimis dengan nanti tim Sulut United atau Scott United, Sulut United, jika memang benar pemberitaan itu yang 80% bertahan. Nah, kalau teman-teman yang ada di stadion bagaimana? Kalau ada masukan atau tanggapan atau seperti apa kira-kira peta persaingan yang ada di wilayah timur di Liga 2 nanti, silakan. Kalau ada masukan bisa langsung angkat tangan, langsung bisa bicara juga, nanti akan dibuka akses untuk teman-teman yang ada di stadion bisa berbicara juga, menyampaikan saran masukan terkait dengan peta kekuatan ataupun masukan-masukan yang lain tentunya tentang Sulut United kedepannya bisa disampaikan langsung. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ada di room stadion, mungkin Tora akan beralih ke masing-masing kelompok supporter. Kira-kira dari masing-masing kelompok supporter untuk menyambut musim baru ini nanti kira-kira seperti apa deh, Bro Jansen? Tentunya kalau kami dari Brigade Demen setiap musim memasuki musim yang baru tetap konsolidasi kepengurusan dan juga keanggotaan itu kami tetap lakukan, dan juga di musim ini tentunya dalam beberapa waktu ke depan kami akan melakukan konsolidasi dengan anggota, mempersiapkan program-program apa yang perlu kita lakukan, hal-hal apa yang perlu kita lakukan dalam hal dukungan ke Sulut United. Tentunya intinya di sini kami BTM juga bersama-sama teman-teman yang lain juga saya yakin militansi dan loyalitas kami tidak pernah berkurang. Saya rasa seperti itu. Bro Alung? Kalau dari orang sendiri, DP kepengurusan dengan anggota itu tetap jalan terus, dan tetap orang masih fighting for musim berikut ini, for sekarang. Jadi Ultras Kauno siap? Siap, cuman DP
torang ini kan kalau bicara supporter, torang semua ini wadah supporter. Jadi for orang-orang yang memang belum tergabung boleh gabung mana-mana mau pilih orang mau pilih kelompok supporter. Iya, satu dukungan. Supaya kalau ada kan tuh bilang, oh malu mau pilih sendiri atau apa. Kalau sudah bergabung dengan orang semua di sini, so ada tamanga boleh sama-sama orang berdukung. Gitu Jo. Oke, Bro Dedi dari Barol. Kalau Barol sih dari awal selalu siap sih. Mantap memang. Dari semenjak Sulut United belum ada, orang so siap. Dukung pasangan itu. Ada dan Oke. jadi orang pasti akan selalu berusaha all out untuk dukung Sulut United, dan terasa ini kick off pasti semua sudah sabar, bukan cuma Barol, supporter-supporter yang lain juga, masyarakat Nado Sulawesi Utara juga pasti sudah sabar mau tunggu kick off Liga 2. Bro Carlos. Kalau dari La Grande sih selalu berkomitmen untuk dukung Sulut United, karena sampai sekarang grup itu masih aktif untuk mengikuti perkembangan Sulut United. Apalagi sekarang kan berapa lama kan tidak merasakan atmosfer di lapangan seperti apa. Iya. Saya rasa untuk ke depan orang lebih bergairah, animo bersemangat untuk mendukung Sulut United. Oke, mantap teman-teman. Tentunya buat teman-teman yang di stadion juga terus semangat. Teman-teman juga yang menyaksikan video ini juga semangat, karena kompetisi sudah dekat, sekurang lebih 1 bulan lagi, 1 bulan lebih lah. Nah, nanti kalau ada info pramusim dan lain-lain yang pasti sangat dekat. Kalau datang main-main di sini pasti ada sedikit DP info-info tentang kapan. Jadi sekali lagi yang sudah menyaksikan video ini terima kasih. Teman-teman juga yang hadir saat ini, Bro Jansen, Bro Alung, Bro Dedi, Bro Carlos, makasih banyak sudah datang hari ini. Tentunya orang berharap segera baku dapat lagi di stadion sudah dalam atmosfer pertandingan kompetisi Liga 2. Sekali lagi selamat menyongsong musim kompetisi baru. Tuh kalau itu kan selamat tahun baru, ini selamat menyongsong musim kompetisi baru, karena ini format baru, kepengurusan baru PSSI, DP sabar sekali tuh orang mau menyaksikan langsung di stadion, menyaksikan pertandingan, apalagi ada pemain asing ini tuh, DP atmosfer yang dulu sekitar belasan tahun yang lalu semua mulai berharap orang mau rasakan kembali. Sekali lagi terima kasih semua sudah hadir. Selamat sore, sampai orang baku dapat di momen-momen selanjutnya. Tetap dukung Sulut United, orang Sulut United, Bagejo.